Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kita akan membahas sekarang mengenai latihan soal analisis valensi mengenai pengujian satu faktor. Baik, materi ini mengenai on faktor ANOVA, sedangkan nanti akan direncanakan dibuat mengenai ANOVA untuk dua faktor. Langkah-langkahnya seperti apa untuk yang ANOVA satu faktor? Pertama, pemodel linearnya seperti ini. Ini untuk datanya, ini taksiran terbaik. Ini rata-rata ya. Dan terus kemudian ini adalah errornya ya, error penyimpangan dari nilai sebenarnya. Dan kemudian errornya itu dianggap sebagai variabel bebas dan terdistribusi normal. Dan alpha J ini dapat dilihat sebagai efek khusus dari perlakuan ke C. Ini dengan catatan bahwa sigma J alpha J itu sama dengan 0. Mungkin di notasi buku yang lain digunakan adalah X J K ini JK, ini JK. Ada juga yang pakai X I C. Jadi yang ini itu adalah, jadi untuk yang notasi yang ini adalah sigma I alpha I sama dengan 0. Terus perumusan hipotesis itu penting karena kita akan menguji ini. Jadi analisis valensi itu mengetahui untuk menguji juga hipotesis yang telah kita rumuskan. Hipotesisnya adalah rata-rata semua perlakuan adalah sama. Sebaliknya untuk alternatif minimal ada satu saja yang berbeda, sehingga intinya tidak semuanya rata-rata adalah sama. Asumsinya, kalau misalkan H0-nya itu benar, maka perlakuan terhadap populasi memiliki asumsi datanya berdistribusi normal, rata-rata perlakuan setiap perlakuan adalah sama, dan valensinya juga adalah sama. Artinya hanya ada satu perlakuan terhadap populasi, dan semua perlakuan adalah identik secara statistik, bukan secara faktual ya. Secara data nih, kalau data ini perbanyak mungkin jadi berbeda. Di blok ini apakah signifikan bisa dianggap sama atau tidak? Kalau secara statistik mungkin bisa jadi sama, tapi kalau fakta ya bisa jelas-jelas berbeda ya. Gitu. Yang digunakan adalah uji F. Langkah-langkah ANOVA-nya: pengukuran pengamatan uji coba satu faktor, lalu dilakukan dilakukan terhadap beberapa grup sampel yang saling bebas sebanyak A grup, karena ini A, B, C, ini sebanyak 1, 2, 3, berarti A sama dengan 3. Kemudian masing-masing grup dilakukan pengamatan berulang kali. Ini pengukuran yang ke-1, yang kedua, yang ketiga, dan yang ke-4. Ini berarti adalah B. Nah, 4. Ini baris, ini bagian kolom. Ya. Terus tentukan nilai rata-rata grup perlakuan. Ini berarti X bar 1, ini X bar 2, X bar 3. Ini rata-rata baris. Oke. Terus kemudian rata-rata total berarti semua datanya dijumlahkan kemudian dibagi dengan banyak data. Oh ya, ini banyak data A dikali B ya, sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi N sama dengan 12. Terus kemudian kita hitung total variasi nomor 6 nih. Itu W tambah B. Jadi ini rumusnya. Jadi semua data ini, oh ya, ini semua grand total ini
di semua data di sini, dicari rata-ratanya dapat lagi. Nah, kalau total variasi berarti semua data yang di sini, ini A11, ini A12, A13, A14, masing-masing disisihkan dengan X rata-rata, lalu dipadatkan 1211 dan seterusnya, masing-masing disisihkan dengan rata-rata total, dipadatkan. Dan semuanya lalu dijumlahkan, dapatlah total sum of square atau total variasi. Terus kemudian lanjutkan dengan, jadi ini V ini within, ini between, yang ini adalah SSE, yang ini adalah SSA. Hitung total variasi antar perlakuan no B, yaitu B dikalikan treatment sum of square. Oke, yang ini B nya adalah 4, ini yang ini B 4. Rata-ratanya ini rata-rata ya. Jadi bukan rata-rata ini, tapi rata-ratanya saja, dan dengan rata-rata total dikuatkan dan digunakan. Terakhir hitung total variasi dalam perlakuan. Ini selisihkan saja karena berdasarkan rumusnya ini. Jadi kita bisa memperoleh PW sama no. Oke, ini misalnya variasi ya, bukan dulu ya. Sorry, ini bukan no, ini variasi, variasi. Karena nanti tertukar dengan radiat kebebasan. Bukan, ini saya lagi bukan radiat kebebasan, tapi variasi. Jadi ini sebutnya error sum of square. Terus kemudian hitung radiat kebebasan. Nah, ini baru nih, sebenarnya ini notasnya harusnya Amin 1, ini berarti 3 min 1 sama 2, ini 3 dikali 4 min 1 sama dengan 9. Ini adalah 3 dikali 4 min 1 sama dengan 11. Nah, itu rata-rata kuadrat atau variance treatment. Jadi SSR bagi S1 yang di sini, biasanya yang ini, dan ini bagi yang 9. Variance error. Terakhir hitung. Jadi yang nomor 12 dibagi yang nomor 13. Ya, kebebasannya ini apa harusnya? Ini harus temennya di 15. Kita melihat kebebasannya yang sekali lagi ini no ya. Kalau di buku ini tidak ditampilkan, misalnya takut tertukar dengan notasi si variansi ini. Ini variansi. Variansi yang ini yang di SSE dan SSA. Ini kan PD nih, ini PD ini bisa ditulis PW. Oke. Ini tabelnya seperti ini kan ya. PD ini sebagai variasi sini. Variation ini ini variasi total variation. Terus kemudian ini dari filmnya, dari sini lokasi untuk sampel kosong ya. Terus F value-nya dihitung. Ini F-nya ini sebenarnya digunakan aplikasi atau software. Karena kenapa? Tabel F itu masing-masing 0,05 tabelnya sendiri, 0,01 tabelnya sendiri, 0,10 tabelnya ini kan 90% nih. Ini yang 99%, ini yang 90%. Ini masing-masing nanti tabel tersebut ada juga yang 0,025 dan seterusnya, beda-beda. Contoh pertama, kita lihat misalkan sebuah uji coba pertanian dilakukan dengan menggunakan 3 bahan kimia, yaitu A, B, C. Bahan kimia tersebut digunakan pada sebidang tanah untuk mengukur pengaruh ketiga bahan tersebut terhadap hasil panen sebuah varietas gandum. 3. Treatment untuk 1 gandum. Ini
pengaruhnya sama atau tidak, gitu ya. Makanya diambil data nih, data hasil panen. Ini yang ada A, B, C. Ambil data A1, A2, A3, ya, bawah ini, dan A4, lalu B1, B2, B3, B4, yang terakhir C1, C2, C3, C4. Nah, ya, satu faktor. Oke, kemudian intinya faktor yang mana nih? Faktor bahan kimia, bahan kimia kan, terhadap satu gandum, satu varietas gandum. Oke, ini datanya, ini contoh datanya. Dan bagaimana rata-rata hasil panen untuk perlakuan yang berbeda? Terus rata-rata dari hasil keseluruhan. Jadi yang ini X A bar berapa, X B bar berapa, untuk yang A yang X C bar berapa. Kalau yang ini yang total. Nah, ini istilah tabel di bawah ini. Lalu dapat kita menolak hipotesis bahwa rata-rata dari setiap perlakuan adalah sama. Jadi dari sini kita bisa menjawab yang oke, kita jawab ya. Nah, mau kita lihat dulu yang kita tahu. Ini I, ini itu A, ini totalnya ini itu B, ini sama 4, A sama dengan 3. Berarti derajat kebebasannya nu F ya, DF, B itu sama dengan 4 minus 1 sama dengan 3, ini DFA itu sama dengan 3 minus 1 sama dengan 2. Hipotesis seperti ini, rata kanalnya rata-rata sama, pasalnya, dan ini ada satu yang baru beda. Yang tanyakan rata-rata hasil panen untuk perlakuan yang berbeda berapa? Ini yang total. Jadi tadi XA bar, XB bar, ini XC bar. Lalu isi tabel faktor anopannya, lalu dapat kita menolak hipotesis H0 pada tingkat signifikansi yang sebesar 5%. Oke, kita lihat dari pengalaman yang bagian A. Rata-ratakan buatan kalkulator ini bisa menggunakan kalkulator, tidak harus Excel. Yang pertama bisa. Lalu kemudian ini untuk keseluruhan juga bisa pakai kalkulator juga, bisa pakai kalkulator, ya. Terus kemudian sum square-nya, nah ini manual ya, atau mau kalkulator canggih bisa dilakukan. Ini manual, jadi untuk yang total masing-masing disisihkan dengan, oh ini bisa pakai kalkulator juga, bisa pakai kalkulator juga, kalkulator kalau mau bisa pakai. Sisihkan dapat 27 total variasinya, lalu variasi between, ini between variation dapat 15. Ini yang X bar A, ini yang X bar B, ini yang X bar C, ini yang X bar, ini yang X bar, yang X bar, dapat yang 11. Lalu yang VW nya adalah total variasi dikurangi total between antara pelapor. Cara lainnya yang lebih panjang, jadi masing-masing data, ini yang X bar A, untuk yang di baris A, ini X bar A, ini X bar A, ini X bar A. Terus kemudian yang di baris ke B, ini X bar B, ini X bar B, ini X bar B, ini X bar B. Isikan datanya ya, data di baris ke B,
Jadi kandungan rata-rata di baris tersebut dipadatkan. Lalu yang ke C pun sama. Ini baris yang ke C. Ini adalah X bar C. Apakah dia 11,5? Oke, ini cara yang lain ya. Oke, kita isi tabel satu faktor ANOVA-nya. Sumber variasinya adalah 1 between, yang kedua within atau disebut juga di buku error. Ini yang total. Oke, tadi kita sudah hitung VB-nya itu variasi B-nya 12,5 atau A-nya 12,5. Terus variasi within-nya itu 11,5 atau SC-nya adalah 11,5. Sum of square error sum of square nya 11,5 dan totalnya adalah 27. Nah, degree of freedom-nya tadi ini 0 ya. Atau nggak mau pakai 0 ini, pakai DF aja, DF1. Ini dan lokasinya DF2. Ini dapat seperti ini. Ini kita ganti DF1 ini DF2. Oke. Ini DF total. Oke, ambil satunya yang baris ya. Lagi yang baris. Ini ya. Bukan bagian kolom. Ini ya. Dalam perlakuan. Kan ada 3 perlakuan. Nah, ini masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Ini banyak yang pengulangan ya. Pengulangan. Ini lihat tulisan pengulangan dikalikan dengan ada banyaknya, ini 3 ya, banyaknya perlakuan. Terus kemudian ini min square-nya adalah ini VB ini, jadi misalkan ini 1, ini 2. Jadi yang si 3 ini adalah perbandingan atau rasio dari data yang 2 dibagi data yang pertama. Tapi untuk yang total tidak digunakan. Oke, dapat ini. Terus yang terakhir, F hitung adalah diperoleh dari misalkan 4 itu adalah dari diambil dari yang data yang ketiga, yang 3 pertama dibagi yang 3 yang 2, yang pertama yang kedua, rasio perbandingan dapatlah 7,5 2 ketemu 2 7 8. Oke, perubahannya apa? Kita ikuti karena ini B, maka dia B lagi lah ya, biar ini DFP. Terus kemudian ini adalah DFW. Ini soalnya tertukar yang ini variation. Nah, ini variation. Kalau ini ada kebebasan, yang ada kebebasan ini adalah no degree of freedom. Kita lanjut. Sorry, ini terhalang. Oke, lanjut dengan F kritisnya. Ternyata menggunakan F tabel itu untuk alpha 0,5 adalah 4,26. Jadi menggunakan hipotesis ternyata nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabel, sehingga H0-nya ditolak. H0 ditolak bahwa minimal ada satu perlakuan yang berbeda. Artinya apa? Rata-rata semua perlakuan itu tidak sama. Oke. Ya. Nah, lalu bagaimana cara menggunakan trik kritis? Terkadang menggunakan trik kritis itu lebih bisa dibandingkan mengajarkan yang kita di kalkulator ya. Maaf, menghitung rata-rata dan seterusnya itu mungkin lebih gampang dibandingkan menentukan trik kritis menggunakan F tabelnya. Tadi sudah saya bilang, tabel ini punya tabel yang banyak tergantung nilai alfanya. Masing-masing alfa punya tabel tersendiri ya. Ini ya. Kita lihat ini naik kata F-nya kita sudah punya. Lalu di manakah titik kritis kita sehingga kita bisa menentukan apakah si F itu bisa di titik kritis atau lebih kecil. Ya. Kita ketahui alfa 0,05 dan penerimanya adalah atau min alfa 0,95. Nah, ini tabelnya
Jadi kita akan menentukan ini misalkan ini di sini. Jadi seperti ini. F kritis. Nah, kita akan menentukan ini tuh berapa dengan cara ini kan 90% nih. Ya kan? Karena ini rumusnya adalah ini. Peluang dari F kritis. Jadi F kritis itu adalah 0,95. Nah, ada tulisan seperti. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang bisa dilihat ini 0, untuk tabel 0% atau 0,95 ya, F0,95 ya. Jadi krisisnya berapa dengan derajat kebebasan dia yang pertama adalah 2, yang kedua adalah 9, sehingga derajat kebebasannya krisisnya adalah 4,26 seperti ya. Dan ternyata di sana jadi ini adalah S kuadrat B, ini S kuadrat B. Ini kan ini pembilang. Nah, ini si DF pembilang. Ini yang sebagai yang pertama. Ini penyebut. Ini adalah DFW. Ini yang kedua. Oke ya. Ini yang untuk yang pembilang. Kebebasan untuk yang pembilang. Ini kebebasan untuk yang penyebut variansi yang oke. Kemudian uji hipotesis tentunya seperti ini. F itu bisa dari F saja sehingga H0 ditolak. Oke. Lalu bagaimana tabel versi Excel? Ini versi manual. Ini yang versi Excel. Ini grupnya nih. Ini count ini adalah si J atau banyak pengulangan. Nah, ini sigma X I, ini X bar I, ini variansinya itu SI kuadrat. Oke ya. Dan ini sumber variansi seperti tabel analog tadi, sum of square. Ini sum of square. Lihat tulisannya, nah ini DF ya, bukan ya. Ini mean square-nya. Ini F hitungnya, F hitung, bisa dicek nih. Ini adalah ini dibagi ini. Detailnya ini pakai software. Kalau manual agak susah. Ini F kritis nih. Ini pakai tabel. Karena pakai Excel berarti pakai software Excel. Dan bisa lihat ya. Ini dibandingkan yang ini. F hitung bisa dari F kritis. H0 ditolak. Untuk alpha sama dengan 0,05. Nah, kalau pakai p-value itu kalau p-value-nya itu lebih kecil dari 0,05 maka H0 pun ditolak. Ya. Sekian dulu materi saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.